Surat Al-Baqarah ayat 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfiquna ad-dima' khata' لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Al-Baqarah 84. Tadaburnya di situ. Al-Baqarah 84. Yang baru datang silakan dibuka Al-Baqarah 84. Wa idz akhadna mitsaqakum wa idz akhadna mitsaqakum wa idz akhadna. Hadi ada apa aja di situ? Sudah ada matobi doang. Barangkali ada yang mengetahui lainnya. Farul mitsaqakum ada apa aja? Terus? Ya. Hah? Ya. Qakum la tasfiquna ada apa aja kok? Ya. Tunjukkan idhar safawi mana, matobi mana? Ya. Dima'akum angrudi ada apa aja di situ? Barangkali sudah mad wajib muttasil. Terus ana maning beli? Wis. Qum wa la tukhrijuna angasan. Ya, tunjukkan mana yang matobi'nya? Mana? Iya, tunjukkan mana? Iya, kenapa alasannya? Iya. Ya karena begini ya no begini. Kira-kira kalau ujian esai nilai dapat 100 enggak? Ya. Kenapa Indonesia merdeka? Ya karena begini nih, begono pokoknya mah. Ya. Atau B-nya jadi mana, Angasan? Lah, terus apa lagi? Udah. Andi sempurnakan kum wala tukhrijuna, ada apa saja? Iya. Andi? Wala lam atau bi'i, terus ada apa maning? Endi atau bi'i sing kula meroroe? Cu. Apa? Bertemu dengan apa? Pedes ya. Tuma bertemu dengan wawu sukun ya. Kum mimati bertemu dengan Hadi idhar syafawi.
anfusakum min. Hadi apa aja jelaskan. Min sukun bertemu dengan huruf ikhfa fa. Sakum min sukun bertemu dengan mim idgham mimi. Min sukun bertemu dengan huruf ikhfa da. Iya terus mana? Ntar dulu belum. Min diyarikum summa Parul. Min diyarikum summa. Ya, terus. Guna. Ya. Summa aqrartum. Kok ada apa kok? Ya. Ya. Apa roh tafkhim itu? Tebal, ya. Kalau sugroe endi ang dudi? Embuh, ya. Dudumbuh. Qaf, ya. Kalau sugroe qaf. Ya. Tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Wa antum tashhadun. Angasan ada apa aja di situ? Ya, mana ikhfanya? Ya, terus. Ada apa? Dun, apa dun? Iya, matobi'i diwakafkan. Mad arid disukun, ya. Bisa semua. Subhanallah. Ya. Salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz, dan ingatlah sambil mengambil ibrah, sambil mengambil pelajaran. Wa idz bukan hanya mengingat, tapi diingat kemudian diambil pelajaran. Ya. Maka itu wa'id. Ya. Muhammad wa'id. Hasan, ingatlah. Kamu ngapain kemarin? Ya. Itu artinya Ang Didi enggak bertanya. Artinya memerintah Hasan suruh mengambil pelajaran terhadap kejadian yang kemarin. Ang Didi enggak butuh penjelasan kamu ngapain kemarin, enggak. Ya. Tapi Ang Didi memerintahkan kamu supaya mengambil pelajaran atas peristiwa yang kamu alami kemarin. Itu wa'id namanya. Ya. Jadi ingetin kemarin waktu kamu ngunjal galon. Ya. Maka di dalam mengunjal galon itu ternyata ada hikmahnya. Ternyata ngunjal itu bukan hanya sekedar ngunjal, tapi ada teknik supaya badan kita nggak cepat capek. Ya. Ketika ngunjal gabah juga ada tekniknya. Betul, Lendi? Nggak sekonyong-konyong langsung ke badan. Belum tentu orang yang badannya gede kayak Aderai itu bisa ngunjal gabah dengan mudahnya. Kalau petani udah biasa tiba-tiba tencelek gabahnya berdiri di atas.
karena tahu tekniknya biasa. Maka wa'id, ingatlah. Ya. Jadi kalau ada gurunya yang mengatakan perkataan seperti itu, ya, kamu tuh harus ingat kemarin tuh kamu ngapain. Itu artinya nggak butuh penjelasan kamu ngapain. Ya, yang diperlukan adalah kamu islah diri, mengambil pelajaran yang kemarin supaya sekarang lebih baik. Ya, itulah bahasa Arab. Ya. Jadi nggak usah ngomong panjang lebar. Hasan, kamu di POM kemarin ngapain? Kemudian ambil pelajaran. Nah, maksudnya seperti itu. Wa'id, ingat. Tapi bukan hanya mengingat, mengambil pelajaran. Akhadna di mana maksudnya adalah atau artinya adalah kami mengambil. Akhadna, kami mengambil. Ya. Apanya yang diambil? Apanya yang diambil? Ini yang diambil ada di sini. Mitsaqakum. Janji. Mitsaqakum, janji. Ahdun, perjanjian. Ingatlah tatkala kami mengambil janji dari kalian. Artinya kalian pernah berjanji. Kepada siapa? Allah. Pada Allah. La tasfiquna, la janganlah. Tasfiquna kalian. Tasfiquna menumpahkan atau berantem atau gulat atau carok atau berperang atau saling melukai. Dulu kalian pernah berjanji kepada Allah supaya kalian jangan saling bertengkar, jangan saling melukai. Dima'akum, menumpahkan darah. Ini salah satu perjanjian Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Bani Israel itu sering berjanji kepada nabinya, ya, kepada Allah melalui perantara nabi, bahwa mereka tidak akan berkelahi, tidak akan bertengkar, tidak akan saling melukai satu sama lain sesama kaum Bani Israel. Kemudian janji apa lagi yang mereka ikrarkan kepada Allah? Wala tukhrijuna, dan janganlah kalian saling mengusir, saling mengeluarkan. Tukhrijun, kalau kharaja keluar, yakhruju dia sedang keluar atau akan keluar. Kalau akhraja artinya mengeluarkan. Akhraja yukhriju, mengeluarkan. Kharaja yakhruju, keluar. Dakhala yadkhulu, masuk. Adkhala yudkhilu, memasukkan. Seperti itu. Dukhul, masuk. Dukhulan, masukkan. Khurujan, keluar. Nah. Ukhruj, keluar. Akhriju, keluarkan. Kalau artinya mengeluarkan berarti maknanya apa? Mengusir. Ya. Mengusir. Di sini maknanya adalah mengusir. Ya. Janganlah kalian mengusir anfusakum, diri kalian. Artinya sesama kaum Bani Israel. Min diyarikum, dari tempat tinggal kalian. Karena pada masa itu Bani Israel itu ribut dengan kaumnya sendiri, sesama Bani Israel. Saling membunuh.
Bahkan nabinya saja mereka bunuh. Apalagi orang-orang biasa. Greget sedikit, diumpetin, hilang nggak tahu kemana. Tiba-tiba besok ada di pojokan desa, kepalanya nggak ada. Nah, untung aja yang Dini nggak kesebut. Hati-hati. Ya, itu Bani Israel. Membunuh itu jadi perkara biasa bagi Bani Israel. Tapi Bani Israel itu terpecah pada masa itu. Ada yang Bani Israel taat, ada yang nggak taat. Karena membunuh ini menjadi perkara yang biasa, maka ditetapkanlah hukum oleh Nabi Musa alaihissalam. Kalau seandainya ada yang terbunuh dan mayatnya ini dekat dengan kampung tersebut, maka yang mendapat hukuman kampung tersebut. Saking seringnya orang terbunuh. Naudzubillah. Sedangkan membunuh itu dosa besar. Barang siapa yang membunuh hamba Allah tanpa suatu alasan yang jelas, yang tidak disyariatkan, maka dia bagaikan membunuh seluruh manusia. Dosanya dosa besar. Maka jangan enteng tangan. Ya. Dulu yang terjadi di Bani Israel itu demikian. Jangankan orang biasa, nabinya mereka bunuh. Nabinya loh. Nabinya mereka bunuh. Ya, meng. Allah SWT, meng. Jadi karena sudah terbiasa terjadi pembunuhan, ada hukum seperti itu. Yang dulu pernah kita pelajari, bahwasanya seorang ponakan membunuh pamannya, ya, dan mayatnya itu dibuang ke kampung sebelah, supaya yang menjadi tersangka itu kampung sebelah, yang mendapat hukuman ganti rugi kampung sebelah, maka dibunuh. Ibaratnya di sini Andi ngebunuh Hasan, misal, naudzubillah. Karena kisahnya pada waktu itu Andi ingin tuku bensin, tetapi Hasan nggak mau karena Andi ngutang. Akhirnya Andi sakit hati. Misal, maka si mayat Hasan ini dibuang di pinggiran Bojong Raung. Maka yang menjadi tersangka itu kalau nggak ketemu tersangkanya, semua desa Bojong Raung, dia mesti ganti rugi terhadap keluarganya. Ya. Padahal mereka sudah mengambil janji kepada Allah, kepada nabinya, bahwa mereka tidak akan saling menumpahkan darah, tidak akan saling mengusir satu sama lain. Tsumma aqrartum, kemudian mereka menetapkan semua itu, perjanjian itu. Wa antum tasyhadun, dan mereka menyaksikan perjanjian itu dengan jelas. Ya. Jadi janji pada Allah itu mesti ditepati, melebihi janji kepada manusia. Ya. Kalau kalian punya janji kepada Allah, mesti ditepati. Ya. Ada nggak manusia berjanji pada Allah? Kalau nazar itu macam seperti janji, tapi dia sifatnya seperti doa yang dipaksakan supaya dikabulkan oleh Allah. Dengan dia melakukan hal tertentu, barulah muncul janji ketika itu. Kalau saya, ya Allah, suatu ketika kalian terdesak misalnya, ya, maka kalian bernazar pada Allah, ya Allah, kalau saya selamat dari toang ini, ya, karena toang ini ceritanya banyak begalnya, tapi malam ini saya selamat, sehat walafiat, harta saya tidak terampas, maka saya berjanji lewat toang ini akan bersedekah 10.000. Kecil banget nazar 10.000.
ya, 100.000. Maka akhirnya diselamatkan oleh Allah dan wajib dipenuhi janjinya, 100.000 dibuat sedekah. Ya. Termasuk berkurban juga, kurban nazar. Ya Allah, hari ini kalau saya naik haji, kemudian dikabulkan oleh Allah, akhirnya Hasan naik haji tarmin misalnya. Akan berkorban, maka wajib berkorban. Dan dagingnya tidak boleh dimakan oleh si yang berkorban kalau korbannya korban nazar. Beda kalau korbannya korban biasa, sunnah dimakan, dibagi 3, dibuat makan sendiri sedikit saja, ya. Kemudian dihadiahkan kepada guru kalian, kepada ustadz kalian, kepada orang-orang spesial menurut kalian, ya. Kemudian selanjutnya disodakohkan, ya. Jadi kurban, baik itu akikah maupun Idul Adha itu disunnahkan jadi 3. Mesti sunnah dia mencicipi. Ya. Kalau adatnya orang sini ada mindset nggak boleh nyicipi, itu keluar dari syariat. Justru disunnahkan. Jangan banyak-banyak tapi ya, karena hakikatnya itu untuk disedekahkan. Ya. Cukup pupu baik. Akikah pun demikian, tapi bedanya kalau akikah disunnahkan dagingnya itu matang. Jadi dibagikan ke tetangga atau ke fakir miskin itu sudah matang kalau akikah sunnahnya. Ya. Kalau daging kurban enggak. Ya, sunnahnya tetelan itu. Itu bedanya. Kalau nazar enggak boleh dimakan. Sama sekali enggak boleh dimakan. Ya. Jadi hati-hati. Di sini kalau kalian memperhatikan ada yang ingin berkurban tapi kurbannya kurban janji atau kurban nazar karena dipenuhi hajatnya oleh Allah, maka Bu sampean ki nazar aja dipangan ya. Wis aja njaluk pupu aja njaluk kendas. Goreng bae. Ya. Dan tidak boleh dijual belikan. Hati-hati. Kulitnya enggak boleh dijual belikan. Sedekahkan oleh yang punya. Ke fakir miskin dah, atau untuk kepentingan maslahat umat nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting jangan dijual beli. Hati-hati, kalian nyari kulit ya dapat banyak kemudian kayak jual belikan, haram itu hukumnya. Ya. Ada hak khusus nggak yang menerima daging ini? Tidak ada hak khusus. Yang penting dia fakir miskin, ya. Beda dengan zakat, ada 8 asnaf. Ya. Atau enggak fakir miskin dia dapat hadiah. Orang kaya ya dia dapat hadiah karena saudaranya berkurban. Atau juga orang kaya tapi baru masuk Islam, supaya menggembirakan hatinya tentang kebersamaan Islam, kita tunjukkan dia dapat zakat bahkan boleh, ya, dapat daging kurban. Maka hati-hati dalam berjanji kepada Allah, itu wajib dipenuhi. Kalau kalian punya hajat kemudian kalian nazarkan, itu wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi dosa besar. Hati-hati, ya. Jadi nazar itu dikeluarkan tatkala kalian lagi dalam keadaan darurat. Ya enggak apa-apa. Ya Allah, lagi darurat nih. Istri mau lahiran, khawatir nih kita nih. Ya. Khawatir karena lihat si suster itu bolak-balik risau galau. Kita yang di luar jadi ikutan galau, enggak tahu keadaan di dalam. Akhirnya nyeletuk dalam hati, ya Allah, berikan kemudahan ke istri saya, lahiran dengan cara normal. Kalau engkau kabulkan, saya akan bernazar ya Allah, ya, akan bersedekah membangun tahfiz yang Didi 20 juta.
Bisa loh. Ya. Jadi nazar itu permohonan doa yang memberatkan di diri. Kalau nikah lagi bukan memberatkan diri, menyenangkan diri. Ya. Ya Allah, selamatkan istri saya. Nanti kalau selamat saya nikah lagi. Itu apa-apaan itu. Itu namanya menyenangkan di bukan nazar. Nanti jangan sampai kalian punya alasan begitu. Sayangku istriku mau lahiran kah? Sampean selamat kunang doa kita. Tapi kita ku bernazar. Nadarnya apa, Ang? Kita kawin maning. Kalau enggak itu bukan nazar. Itu menyenangkan di diri. Kalau nazar itu doa, tapi konsekuensinya membebankan di diri. Ya. Awas, bedakan itu. Ya, kadang-kadang logika anak zaman sekarang nih begitu. Walik-walik. Jadi, berjanji pada Allah boleh. Tapi ingat, tatkala kita sekali berjanji kemudian dikabulkan oleh Allah, keinginan kita wajib dipenuhi. Maka jangan sembarangan, ya. Jangan sembarangan. Maka bernazarlah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan membuat susah, ya. Sesuai kemampuan. Dikira bisa melakukan, tapi juga jangan terlalu enteng juga, ya. Contohnya kita mampu nih, sodako 1 juta nih kita mampu, karena ada uangnya. Tapi kita nggak pernah sodako 1 juta, berat rasanya. Tapi dalam keadaan tertentu, karena terdesak, minta doanya dikabulkan, akhirnya nggak apa-apa, itu nazar. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.